kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik pewarnaan mikroba. Di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Raffi Ahmad Ramadan dari absen 28. Saya Dia Walid dari absen 8. Saya Marita Dewi Rukmana dari absen 20. Saya Kakak Kakak Julanisa dari absen 40. Saya Naila Syafira Yuningkias nomor absen 24. Saya Nabila Saputra nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tujuan dari teknik pewarnaan mikroba. Yang pertama, untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. Yang keempat, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dan zat warna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan yaitu ada 1. Fiksasi, 2. Peluntur zat pewarnaan, 3. Substrat, 4. Intensifikasi pewarnaan, 5. Zat warna penutup atau zat warna lawan. Fiksasi perlu dilakukan sebelum pewarnaan bakteri karena berguna untuk 1. Melekatkan sel bakteri pada gelas objek, 2. Membuat sel bakteri lebih kuat atau keras, 3. Mengubah afinitas atau daya ikat zat warna. 2. Peluntur zat warna. Peluntur zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Peluntur zat warna asam, contohnya HNO3, HCl, H2SO4. Peluntur zat warna basa, contohnya KOH, NaOH, sabun, dan garam-garam basa. Peluntur zat warna yang lemah, contohnya seperti alkohol, air, dan gliserin. Garam-garam logam berat, yaitu contohnya AgNO3, CuS4. Dan garam-garam logam ringan, contohnya Na2SO4 dan MgSO4. Substrat. Zat warna asam atau basa dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Oleh karena itu, senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat akan mempengaruhi pewarnaan. Ada 3 macam sel, yaitu asidofil, basofil, dan sudanofil. Intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikasi dengan cara menambahkan mordan, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna terikat lebih kuat pada jaringan sel. Mordan terbagi menjadi 2, yaitu mordan asam dan mordan basa. Zat warna penutup atau zat warna lawan. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Guna dari zat warna lawan ini adalah untuk memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Zat warna penutup diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan untuk memberi kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Warna negatif atau tidak langsung. Warna negatif atau tidak langsung adalah salah satu teknik pewarnaan di mana yang diwarnai adalah latar belakang dari bakteri yang akan kita amati. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk dan warna bakteri yang lebih jelas daripada pewarnaan langsung. Biasanya pewarnaan tidak langsung ini menggunakan salah satu pewarna yang berwarna hitam supaya bakteri dapat terlihat dengan bentuk yang jelas dan warna yang tepat. Warna positif adalah bakteri merujuk pada teknik pewarnaan di mana sel bakteri secara langsung diwarnai. Dalam proses ini, zat warna akan menempel pada sel bakteri sehingga membentuk kontras antara sel bakteri yang diwarnai dan latar belakangnya. Metode pewarnaan positif yang ingin digunakan adalah pewarna gram, di mana bakteri dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat pewarnaannya, warnaan positif sangat penting dalam identifikasi dan klasifikasi bakteri karena memberikan informasi tentang komposisi dinding sel mereka. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Zat warna yang digunakan adalah metil biru, gentian violet atau kristal violet,
karbol vaksin. Metil biru akan bereaksi dengan muatan negatif dari sel dengan kecepatan yang paling lambat 30-60 detik untuk mewarnai bakteri. Kristal violet lebih reaktif, biasanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mewarnai sel bakteri. Karbol vaksin yang merupakan campuran dari vaksin dan fenol adalah zat yang sangat kuat, membutuhkan waktu 5 detik untuk mewarnai sel bakteri. Selanjutnya adalah pewarnaan bertingkat. Pewarnaan bertingkat adalah salah satu teknik pewarnaan bakteri yang dimana diberlakukan beberapa tahapan yang diaplikasikan kepada bakteri. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja dari pewarnaan bertingkat itu sendiri. Pewarnaan bertingkat ini menggunakan atau memanfaatkan sifat fisik dan sifat kimia dari bakteri yang berbeda-beda dan diberikan warna yang berbeda-beda pula sehingga kita dapat mengamati mikroba yang ada dengan warna-warna yang berbeda dan bisa lebih gampang untuk memudahkannya dari bagian struktur dan ukuran. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Tahapan pewarnaan gram. 1. Pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar. 2. Pemberian mordant pada sel yang telah diwarnai. 3. Pencucian dengan zat pelarut. 4. Pemberian zat warna penutup. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pewarnaan gram. 1. Perubahan asam. 2. Penyimpanan cara pewarnaan. 3. Komposisi medium. 4. Umur bakteri. 5. Perlakuan khusus. Pewarnaan tahan asam atau GTA merupakan pewarnaan tingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap deklorisasi oleh asam. Sifat tahan asam dari mikrobakteri dan antimosetes tertentu disebabkan karena kadar lemaknya yang tinggi. Pewarnaan tahan asam meliputi pewarnaan dengan karbonfusin panas, deklorisasi dengan larutan alkohol asam, dan pemberian zat warna lawan pada sel bakteri. Bakteri yang bersifat tahan asam akan lebih lambat dilunturkan warnanya oleh asam daripada bakteri lain dan mempertahankan zat warna asal setelah pemberian zat warna lain. Ada pewarnaan khusus. Pewarnaan ini dipakai untuk mewarnai bagian-bagian sel atau bakteri tertentu yang sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa. Misalnya, pewarnaan gray untuk mewarnai flagel dan pewarnaan clean untuk mewarnai spora. Perlakuan khusus bakteri-bakteri gram positif yang bagian-bagian selnya terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Dihilangkan dengan melarutkan dalam air panas, eter atau larutan ribonuklease dapat berubah menjadi gram negatif. Bakteri-bakteri gram negatif bila ditambah dengan larutan pekat DNA dapat berubah menjadi gram positif, contohnya E. coli. Berikutnya ada pewarnaan spora bakteri. Pada pewarnaan biasa, spora tampak sebagai struktur yang tidak berwarna dalam sel, karena spora bersifat impermeable sehingga ditembus oleh zat warna. Pada pewarnaan Schaefer-Fulton diterapkan dengan pemanasan untuk bisa masuk ke dalam spora dan sel-sel bakteri terwarnai oleh counter stain safranin, di mana sel bakteri akan terwarnai merah sedangkan spora terwarnai hijau. Ada dua metode pewarnaan spora yaitu Klein dan Schaefer-Fulton. Kemudian adalah pewarnaan granula. Pewarnaan granula adalah salah satu proses dari teknik pewarnaan bakteri yang dimana ditujukan untuk memvisualisasikan granula yang ada dalam bakteri atau inklusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana granula tersebut bekerja. Metode ini dapat membantu untuk mengamati granula yang ada dalam bakteri dan distribusi atau pekerjaan yang dilakukan oleh granula tersebut seperti dalam polifosfat ataupun glakulen. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisan tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air.